Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kegelisahan hatinya. Beliau merasa galau dan merasa butuh bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Umar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mengganjal di dalam hatinya. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada sesuatu yang kurang berkenan di hatiku, yang mengganjal tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ya sahabatku, tenangkan hatimu dan lanjutkan apa maksudmu." Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pada suatu ketika aku bertemu dengan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar tidak mengucapkan salam kepadaku. Abu Bakar justru menunggu sampai aku mengucapkan salam, baru dia kemudian menjawab salamku. Aku merasa heran, kenapa Abu Bakar tidak mau mengucapkan salam kepadaku? Dan itu mengganggu pikiranku sampai hari ini. Apa gerangan masalah Abu Bakar atau apa salahku kepada Abu Bakar sehingga dia kemudian tidak mau mengucapkan salam kepadaku?" Lantas untuk mengklarifikasi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan Abu Bakar di hadapan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa masalahnya sehingga engkau bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu tapi engkau tidak mengucapkan salam kepadanya?" Lantas Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mendengar engkau bersabda, barang siapa yang bertemu dengan saudaranya, maka yang paling pertama di antara mereka mengucapkan salam, akan Allah bangunkan istana baginya di surga kelak. Ya Rasulullah, aku tidak mau mengucapkan salam terlebih dahulu karena saya ingin istana itu dihadiahkan untuk Umar kelak di hari akhir." Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya persaudaraan antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan persaudaraan yang mengikat hati-hati mereka sehingga membuat Islam menjadi jaya di kemudian hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kamu tidak dapat dikatakan sempurna imanmu atau tidak sempurna imanmu sampai kamu mampu mencintai apa yang ada pada di saudaramu seperti kamu mencintai apa yang ada pada dirimu sendiri. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai orang lain sebagaimana kita ingin dihargai oleh orang lain. Kalau kita ingin tidak disikut oleh orang lain, maka jangan sampai kita menyikut orang lain. Kalau kita ingin dinilai hasil kerja kita oleh orang lain, maka berikan penilaian yang pantas kepada saudara kita agar apa yang mereka lakukan mendapat sambutan baik seperti halnya kita ingin mendapatkan sambutan baik dari orang lain. Kalau kita tidak ingin disakiti, maka jangan pernah menyakiti saudara kita yang lain. Karena itu persaudaraan merupakan hal yang paling penting yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW
kepada para sahabatnya untuk membangun peradaban Islam yang kita tahu mengantarkan pada kejayaan Islam yang luar biasa hingga sampai mencapai kekuasaan sepertiga dunia. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya persaudaraan adalah hal yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa persaudaraan di antara sesama muslim itu seperti halnya satu batang tubuh. Jika satu tersakiti, maka yang lainnya ikut merasakan sakit dari apa yang diderita oleh bagian tubuh yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan betul, jangan sampai kita merugikan saudara kita, jangan sampai kita menzolimi orang lain, menzolimi saudara kita. Sebab di yaumil akhir kelak, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang salah satu hal yang sangat penting adalah hablum minan nas. Sebaik apapun hablum minallah seseorang, tapi kalau hablum minan nasnya rusak, tidak bisa dia menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang pailit atau orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang pada hari kiamat datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segudang pahalanya, akan tetapi semua pahala yang dibawanya itu harus diberikan kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia pernah dizolimi olehnya. Maka oleh sebab itu jangan sampai apa yang kita lakukan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sia-sia belaka hanya gara-gara kita tidak mampu memposisikan saudara kita sesama muslim dengan memposisikan mereka dengan cara yang baik, sehingga di yaumil akhir kelak kezaliman yang pernah kita lakukan membuat kita justru tidak bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, untuk itu mari kita bersama-sama menjaga persaudaraan, menjaga kebersamaan di antara kita agar kita bisa mampu membangun peradaban Islam ke depan, agar kita bisa membangun bangsa kita tercinta ini menjadi bangsa yang lebih maju, yang lebih beradab, dan menjadi bangsa yang benar-benar disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Semoga penyampaian singkat ini bermanfaat bagi kita bersama, terutama untuk saya yang menyampaikan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.